Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia. Ketemu lagi di video ini. Kita kembali membaca Harry Potter dan Kamar Rahasia. Kali ini kita membaca chapter kedua. Sebelum membaca, seperti biasa, saya memohon maaf bila saya ada kesalahan dalam menyebutkan nama, istilah, nama tempat, nama tokoh, ataupun penyebutan-penyebutan lainnya. Oke, kita baca langsung. Chapter 2, Peringatan Dobby. Harry berhasil tidak menjerit, tetapi nyaris saja. Makhluk kecil di tempat tidurnya itu bertelinga lebar seperti kelelawar dan bermata hijau menonjol sebesar bola tenis. Harry langsung tahu bahwa dialah pagi tadi mengawasinya dari pagar tanaman. Ketika mereka saling pandang, Harry mendengar suara Dudley dari ruang depan. "Boleh saya simpan mantel Anda, Mr. dan Mrs. Mason?" Makhluk itu meluncur turun dari tempat tidur dan membungkuk rendah sekali hingga ujung hidungnya yang panjang dan kurus menyentuh karpet. Harry memperhatikan makhluk itu memakai sesuatu yang kelihatannya seperti sarung bantal usang dengan robekan untuk lubang lengan dan kakinya. Bajunya seperti dari karung goni gitu. Halo," kata Harry gugup. "Harry Potter," kata makhluk itu dengan suara melengking yang Harry yakin pasti terdengar sampai ke bawah tangga. "Sudah lama, Dobby." Nggak usah gitu ya. "Sudah lama Dobby ingin bertemu Anda, Sir. Sungguh kehormatan besar." Terima kasih," kata Harry, merayap sepanjang dinding yang terenyak di kursinya. Di sebelah Hedwig yang sedang tidur dalam sangkarnya yang besar. Dia ingin bertanya, "Kau ini apa?" Tapi rasanya tidak sopan, maka sebagai gantinya dia bertanya, "Kau siapa?" "Dobby, Sir." "Cukup Dobby saja. Dobby si peri rumah," jawab makhluk itu. "Oh begitu," kata Harry. Bukannya aku mengusir atau apa, tapi ini bukan saat yang baik bagiku untuk menerima peri rumah di kamarku." Tawa bibi Petunia yang melengking dibuat-buat terdengar dari ruang tamu. Peri itu menunduk lesu. "Bukannya aku tidak senang bertemu kau," kata Harry cepat-cepat. "Tetapi apakah ada alasan khusus kenapa kau di sini?" "Oh ya, Sir," kata Dobby bersemangat. "Dobby datang untuk memberitahu Anda, Sir. Susah, Sir. Enaknya Dobby mulai dari mana ya?" Silakan duduk," kata Harry sopan menunjuk tempat tidurnya. Betapa kagetnya dia. Air mata peri langsung bercucuran. Dia terseduh-seduh. "Silakan duduk," dia meraung. Belum pernah sekalipun Harry mendengar suara-suara di bawah berhenti. "Maaf," dia berbisik. "Aku tidak bermaksud menghinamu." "Menghina Dobby," si peri tersedak. "Belum pernah Dobby dipersilakan duduk oleh seorang penyihir. Seakan kita sederajat." Harry berusaha berkata, "Shh," dan sekaligus kelihatan lega, mengantar Dobby kembali ke tempat tidurnya. Dobby duduk di situ, cegukan, sambil seperti boneka besar yang jelek sekali. Akhirnya dia berhasil menguasai dirinya. Mata besarnya yang masih berair menatap Harry penuh pemujaan. "Pasti kau belum banyak bertemu penyihir yang sopan," kata Harry berusaha menghibur. Dobby menggeleng, kemudian mendadak saja dia melompat dan mulai membentur-benturkan kepalanya keras-keras hingga seraya berteriak, "Dobby jelek, Dobby jelek." "Jangan, kau kenapa?" desis Harry. Melompat bangun tidur menarik Dobby kembali ke tempat tidur. Hedwig terbangun sambil memekik luar biasa keras dan mengempak-empakkan sayapnya dengan liar ke jeruji sangkarnya. "Dobby harus menghukum diri sendiri, Sir," kata si peri yang matanya jadi agak juling. "Dobby hampir saja menjelek-jelekan keluarga Dobby, Sir." "Keluargamu? Keluarga penyihir tempat Dobby mengabdi, Sir. Dobby kan peri rumah, terikat untuk mengabdi dan melayani satu rumah dan satu keluarga selamanya." "Apa mereka tahu kau di sini?" tanya Harry ingin tahu. Dobby bergidik. "Oh, tidak, Sir. Tidak. Dobby nantinya harus menghukum diri sendiri karena menyedihkan karena datang menemui Anda, Sir. Dobby harus menjepit telinganya di pintu oven. Kalau sampai mereka tahu, Sir." "Tapi apa yang mereka tidak akan melihat kalau kau menjepit telingamu di pintu oven?" "Di oven." "Dobby meragukannya, Sir. Dobby selalu harus menghukum diri karena sesuatu, Sir. Mereka membiarkan saja Dobby begitu, Sir. Kadang-kadang mereka malah mengingatkan Dobby untuk melakukan hukuman tambahan. Tetapi
Kenapa kau tidak pergi saja? Maksudku kabur. Peri rumah harus dibebaskan, Sir. Dan keluarga itu tidak akan pernah membebaskan Dobby. Dobby akan melayani keluarga itu sampai mati, Sir. Harry terbelalak. Dan kukira keadaanku sudah parah sekali karena harus tinggal di sini sebulan lagi, katanya. Ceritamu membuat keluarga Dursley nyaris masuk manusiawi. Bahkan ada yang bisa membantumu? Bisakah aku membantumu? Langsung saja Harry menyesal berbicara begitu. Dobby terseduh-seduh lagi saking berterima kasihnya. Diamlah, bisik Harry panik. Diam, diam. Kalau kau keluarga Dursley sampai dengar, kalau mereka tahu kau ada di sini. Harry Potter bertanya, apakah dia bisa membantu Dobby? Dobby sudah mendengarkan kehebatan Anda, Sir. Tapi tentang kebaikan Anda, Dobby tak pernah tahu. Harry yang wajahnya terasa panas berkata, apapun yang kau dengar tentang kehebatanku adalah omong kosong besar. Aku bahkan bukan juara di antara teman-teman seangkatanku. Juaranya Hermione. Tapi Harry mendadak berhenti karena memikirkan Hermione terasa sangat menyakitkan bagi dirinya. Harry Potter rendah hati dan sederhana, kata Dobby penuh kekaguman. Matanya yang seperti bola berbinar-binar. Harry Potter tidak menyebut-nyebut kemenangannya atas dia yang namanya tak boleh disebut. Voldemort, kata Harry. Dobby menutup telinga kelawarnya dan mengerang. Jangan sebut namanya, Sir. Jangan sebut namanya. Sorry, kata Harry cepat-cepat. Aku tahu banyak orang yang tidak menyukainya. Temanku Ron. Dia berhenti lagi. Memikirkan Ron juga menyakitkan. Dobby membungkuk ke arah Harry. Matanya sebesar lampu sorot. Dobby mendengarkan cerita. Katanya serak bahwa Harry Potter bertemu si pangeran kegelapan itu untuk kedua kalinya baru beberapa minggu lalu, bahwa Harry Potter sekali lagi berhasil lolos. Harry mengangguk dan mata Dobby mendadak berkilau oleh air mata. Mungkin agak bingung ya, soalnya Dobby dalam menyapa Harry Potter itu menyebutkan namanya langsung atau tidak, kalau sedang tidak menggunakan kata Sir seperti tadi ya. Dobby pernah mendengar cerita, katanya setelah, bahwa Harry Potter bertemu di si pangeran kegelapan itu untuk kedua kalinya baru beberapa minggu lalu, bahwa Harry Potter sekali lagi berhasil lolos. Dia menggunakan kata Harry Potter, semoga tidak membingungkan. Harry mengangguk dan mata Dobby mendadak berkilau oleh air mata. Sir, hisapnya, mengusap wajahnya dengan salah satu ujung sarung bantal butut yang dipakainya. Harry Potter sungguh gagah berani. Dia sudah menghadapi banyak bahaya, tetapi Dobby datang untuk melindungi Harry Potter, untuk memperingatkannya. Meskipun karena itu Dobby harus menjepit telinganya di pintu oven nanti. Harry Potter tidak boleh kembali ke Hogwarts. Kesunyian yang menyusul hanya dipecahkan oleh dentang-denting garpu dan pisau dari bawah dan sayup-sayup suara Paman Vernon dari kejauhan. Apa? Harry tergagap. Aku harus kembali ke sekolah mulai tanggal 1 September. Itu saja yang membuatku masih di sini. Aku tak tahu bagaimana rasanya di sini. Aku tidak termaksud salah satu dari mereka. Aku lebih cocok di duniamu, di Hogwarts. Tidak, lengging Dobby, menggeleng-gelengkan kepalanya keras-keras sampai telinganya menampar-nampar. Harry Potter harus tinggal di tempat di mana dia aman. Dia terlalu hebat, dia terlalu baik. Sayang kalau kami harus kehilangan dia. Kalau Harry Potter kembali ke Hogwarts, nyawanya dalam bahaya. Kenapa? Harry kaget. Ada rencana rahasia Harry Potter, rencana untuk membuat hal-hal yang paling mengerikan terjadi di sekolah di Hogwarts tahun ini, bisik Dobby. Mendadak seluruh tubuhnya gemetaran. Dobby sudah tahu sama berbulan-bulan, Sir. Harry Potter tidak boleh membahayakan dirinya. Dia terlalu penting, Sir. Hal mengerikan apa? Tanya Harry segera. Siapa yang merencanakannya? Dobby membuat suaranya tersedak aneh dan kemudian membentur-benturkan kepalanya dengan liar ke dinding. Baiklah, seluruh Harry menyambar dengan si peri yang untuk menghentikan perbuatannya. Kau tak bisa mengatakannya, aku mengerti. Tetapi, kenapa kau memperingatkan aku? Pikiran tak enak mendadak melintas di benaknya. Tunggu, ini tak ada hubungannya dengan dengan kau tahu siapa kan? Kau tinggal menggeleng atau mengangguk. Cepat-cepat Harry menambahkan ketika dengan khawatir kepala Dobby sudah mengarah lagi ke
arah dinding. Perlahan-lahan Dobby menggeleng kepalanya. Bukan dia yang namanya tak boleh disebut, Sir. Tetapi mata Dobby melebar dan dia kelihatannya mencoba memberi Harry petunjuk. Meskipun demikian, Harry sama sekali tidak paham. Dia tidak punya adik laki-laki, kan? Dobby menggeleng. Matanya menjadi lebih lebar dari sebelumnya. Ya, kalau begitu aku tak bisa memikirkan siapa lagi yang punya kesempatan untuk melakukan hal-hal mengerikan di Hogwarts, kata Harry. Maksudku, paling tidak di sana ada Dumbledore. Kau tahu siapa Dumbledore, kan? Dobby menunduk kepala. Albus Dumbledore adalah kepala sekolah terhebat yang pernah dimiliki Hogwarts. Dobby tahu itu, Sir. Dobby sudah mendengar kehebatan Dumbledore, menyaingi kehebatan dia yang namanya tak boleh disebut pada puncak kekuasaannya. Tapi, Sir, suara Dobby merendah menjadi bisikan mendesak. Ada kekuasaan yang Dumbledore tidak, kekuasaan yang penyihir baik tidak. Dan sebelum Harry bisa mencegahnya, Dobby melompat turun dari tempat tidur, menyambar lampu meja, dan mulai memukuli kepalanya dengan jeritan-jeritan memekakkan telinga. Di bawah mendadak sunyi. 2 menit kemudian, dengan jantung berdegup liar, Harry mendengar Paman Vernon masuk seraya berkata, Dudley pasti lupa mematikan televisinya. Dasar ceroboh anak itu. Cepat, masuk lemari pakaian, desis Harry, mendorong Dobby masuk, menutup pintu lemari dan melempar dirinya ke atas kasur tempat tidur tepat ketika pegangan pintu itu bergerak. Setan, kau ini ngapain sih? Kata Paman Vernon dengan gigi menggeretak. Wajahnya sangat dekat ke wajah Harry. Kau baru saja membuat berantakan leluconku tentang pemain golf Jepang. Kalau bikin suara lagi, kau akan menyesal telah dilahirkan. Paman Vernon meninggalkan kamarnya dengan mengentakkan kakinya. Gemetaran Harry mengeluarkan Dobby dari lemari pakaian. Tahu kan bagaimana di sini? Katanya. Paham kan? Kenapa kau harus kembali ke Hogwarts? Hogwarts satu-satunya tempat di mana aku punya, kupikir aku punya teman yang bahkan menulis surat pun tidak kepada Harry Potter, kata Dobby licik. Kurasa mereka... Tunggu, kata Harry, keningnya berkerut. Bagaimana kau tahu teman-temanku tidak menulis kepadaku? Dobby menggerak-gerakkan kakinya dengan gelisah. Dobby berkata, Harry Potter tidak boleh marah kepada Dobby. Dobby melakukannya demi kebaikan. Apa kau yang mengambil surat-suratku? Dobby membawanya, Sir, kata si peri. Dengan gesit dia menjauh dari jangkauan Harry lalu menarik keluar tumpuk tebal amplop dari dalam sarung bantal yang dipakainya. Harry bisa mengenali tulisan Hermione yang rapi, tulisan cakar ayam Ron yang berantakan, dan bahkan coretan yang kelihatannya dikirim oleh si pengawas binatang liar di Hogwarts, Hagrid. Dobby menatap Harry dengan cemas. Harry Potter tidak boleh marah. Dobby berharap kalau Harry Potter mengira teman-temannya melupakannya, Harry Potter mungkin tidak ingin kembali ke sekolah, Sir. Harry tidak mendengarkannya. Dia berusaha merebut surat-surat itu. Tetapi Dobby melompat menjauh. Ini akan diberikan kepada Harry Potter, Sir. Kalau dia berjanji kepada Dobby bahwa dia tidak akan kembali ke Hogwarts. Sir, ini bahaya yang tak boleh Anda hadapi. Katakan Anda tidak akan kembali, Sir. Tidak, kata Harry marah. Kembalikan surat teman-temanku. Kalau begitu, Harry Potter tidak memberikan pilihan lain kepada Dobby, kata si peri pedih. Sebelum Harry bisa bergerak, Dobby sudah melesat ke pintu kamar, membukanya dan melompat turun dengan memukul kering. Dengan mulut kering, jantung berdegup kencang. Harry melompat mengejarnya, berusaha tidak membuat suara. Dia melompati 6 anak tangga terakhir, mendarat seperti kucing di atas karpet, celingukan mencari Dobby. Dari ruang makan didengar Paman Vernon berkata, ceritakan kepada Petunia cerita lucu tentang tukang ledeng Amerika itu, Mr. Mason. Dia sudah ingin dengar sekali. Harry berlari ke dapur dan hatinya mencelos. Puding mahakarya Bibi Petunia, gundukan krim dan gula itu sekarang melayang dekat langit-langit di atas lemari di sudut. Dobby meringkuk. Jangan, kata Harry. Tolong, jangan. Mereka akan membunuhku. Harry Potter harus bilang dia tidak akan kembali ke sekolah.
Dobby, tolong. Katakan, Sir. Tidak bisa. Dobby memandangnya sedih. Kalau begitu, Dobby akan terpaksa melakukannya, Sir, untuk kebaikan Harry Potter sendiri. Puding itu berjatuhan ke lantai dan berbunyi memekakkan. Krim memercik ke jendela dan dinding, sementara piringnya pecah. Diiringi bunyi seperti lecutan cemeti, Dobby menghilang. Terdengar jeritan dari ruang makan dan Paman Vernon berlari ke dapur menemukan Harry berdiri kaku saking kagetnya. Dari kepala sampai kaki berlumuran puding bibi Petunia. Awalnya kelihatannya Paman Vernon akan bisa menutupi kejadian itu. Cuma keponakan kami sangat bingung bertemu orang asing membuatnya cemas. Maka kami minta dia tinggal saja di atas. Paman Vernon meminta suami istri Mason yang shock kembali ke ruang makan. Lalu dia mengancam akan menghajar Harry sampai wajahnya tinggal seujung rambut setelah tamunya pulang nanti. Diberinya Harry arat pel. Bibi Petunia mengambil es krim dari lemari es dan Harry masih gemeteran mulai membersihkan dapur. Paman Vernon mungkin saja akan bisa menyelesaikan transaksinya kalau bukan gara-gara si burung hantu. Bibi Petunia sedang mengedarkan kotak permen pedas untuk sehabis makan ketika seekor burung hantu serak melesat masuk lewat jendela ruang makan, menjatuhkan sepucuk surat ke atas Mrs. Mason dan melesat keluar lagi. Mrs. Mason menjerit seakan melihat hantu dan berlari keluar rumah, berteriak-teriak menuduh mereka gila. Sebelum bergegas menyusul istrinya, Mr. Mason masih sempat tahu keluarga Darcy bahwa istrinya takut setengah mati pada segala macam buruk dan bertanya apakah begini cara mereka bergurau. Harry berdiri di dapur, mencengkram gagang pel untuk menopang ketika Paman Vernon mendekatinya. Matanya yang kecil berkilat licik. Baca ini, desisnya galak seraya mengacung-acungkan surat yang dibawa burung hantu tadi. Ayo baca. Harry mengambilnya. Surat itu tidak berisi ucapan selamat ulang tahun. Mr. Potter yang terhormat, kami baru saja menerima laporan mata-mata bahwa mantra melayang baru saja digunakan di tempat tinggal Anda malam ini pukul 9 lewat 12 menit. Seperti Anda ketahui, penyihir di bawah umur tidak diperkenankan menggunakan sihir di luar sekolah. Dan jika Anda menggunakan sihir lagi, Anda akan dikeluarkan dari sekolah. Dekret pembatasan masuk akal bagi penyihir di bawah umur. Tahun 1875, paragraf C. Bukan tahun ya mungkin ya. Saya baca ulang. Dekret pembatasan masuk akal bagi penyihir di bawah umum, 1875, paragraf C. Kami juga meminta Anda mengingat bahwa kegiatan sihir apapun yang beresiko menarik perhatian anggota komunitas non-sihir, Muggle, adalah pelanggaran serius. Sesuai peraturan ke-13 Konfederasi Internasional Undang-Undang Kerahasiaan Sihir. Selamat menikmati liburan. Hormat kami, Mafalda Hopkirk, Departemen Penggunaan Sihir yang tidak pada tempatnya, Kementerian Sihir. Harry mendongak dari suratnya dan menelan ludah. Kau tidak memberitahu kami kau tidak diizinkan menggunakan sihir di luar sekolah, kata Paman Vernon. Kilatan liar menari-nari di matanya. Lupa, tidak ingat sama sekali. Pasti begitu alasanmu. Dia menghadapi Harry seperti anjing bulldog besar dengan mulut menyeringai. Ya, aku punya kabar untukmu. Aku akan mengurungmu. Kau tak akan pernah kembali ke sekolah itu. Tak pernah. Dan kau mencoba menyihir dirimu untuk lepas dari kurungan, mereka akan mengeluarkanmu. Dan sambil tertawa seperti orang gila, dia menyeret Harry kembali ke atas. Paman Vernon membuktikan kekejaman kata-katanya. Esok pagi dia membayar orang untuk memasang jeruji pada jendela Harry. Dia sendiri memasang pintu kucing di depan pintu kamar supaya sedikit makanan bisa didorong masuk 3 kali sehari. Mereka mengeluarkan Harry untuk ke kamar mandi sehari 2 kali, pagi dan sore. Selain waktu itu, dia dikurung di kamarnya sepanjang waktu. 3 hari kemudian, keluarga Darcy belum menampakkan tanda-tanda berbelas kasihan, dan Harry tidak melihat jalan keluar dari keadaannya ini. Dia berbaring di tempat tidurnya memandang matahari terbenam di balik jeruji jendelanya, dan sedih sekali memikirkan apa yang akan terjadi padanya. Apa gunanya menyihir dirinya keluar dari kamarnya kalau gara-gara itu Hogwarts akan mengeluarkannya? Tapi hidup di Private Drive tak tertahankan lagi. Sekarang
Setelah keluarga Dursley tahu mereka tidak akan terbangun sebagai kelelawar pemakan buah, dia telah kehilangan satu-satunya senjata. Dobby mungkin telah menyelamatkan Harry dari bencana mengerikan di Hogwarts, tetapi melihat keadaannya kayak gini, dia toh mungkin akan mati kelaparan juga. Pintu kucing berderik dan tangan Bibi Petunia muncul, mendorong semangkuk sup kaleng ke dalam kamar. Harry yang perutnya melilit kelaparan melompat dari tempat tidurnya dan menyambarnya. Sup itu dingin, tapi dia meminum separuhnya sekali teguk. Kemudian dia menyeberang kamar menuju sangkar Hedwig dan menuang sayur yang sudah lembek di dasar mangkuk itu ke piring-piring Hedwig. Hedwig menyisir bulunya, melemparkan pandangan jijik ke arah Harry. Tak ada gunanya menolak makanan, cuma ini yang kita punya, kata Harry muram. Ditaruhnya mangkuk kosong itu di lantai di sebelah pintu kucing. Lalu dia kembali berbaring di tempat tidurnya, malah merasa lebih lapar daripada sebelum makan sup tadi. Seandainya dia masih hidup sebulan lagi, apa yang akan terjadi jika dia tidak muncul di Hogwarts? Akankah seseorang dikirim untuk mencari tahu kenapa dia tidak kembali? Apakah mereka akan berhasil membuat keluarga Dursley mengizinkannya pergi? Ruangan mulai gelap, kelelahan, perutnya keloncongan, otaknya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan sama yang tak bisa dijawab. Harry tertidur, tidurnya gelisah. Dia bermimpi dijadikan tontonan di kebun binatang dengan kartu bertulisan penyihir di bawah umur menempel di kandangnya. Orang-orang memandang ingin tahu kepadanya lewat jeruji, sementara dia terbaring kelaparan dan lemah di atas tempat tidur jerami. Dilihatnya wajah Dobby di tengah kerumunan dan dia berteriak minta bantuan. Tapi Dobby berseru, "Harry Potter aman di situ, Sir." Lalu lenyap. Kemudian keluarga Dursley muncul dan Dudley menggerakkan jeruji kandang dan menertawakannya. "Hentikan," gumam Harry ketika jeruji itu membuat kepalanya berdenyut sakit. "Jangan ganggu aku, hentikan, aku mencoba tidur." Harry membuka matanya. Cahaya bulan menerobos masuk lewat jeruji jendela. Dan memang ada orang yang memandang ingin tahu lewat jeruji jendela. Anak yang wajahnya berbintik-bintik, berambut merah, dan berhidung panjang. Ron Weasley ada di luar jendela Harry. Begitu akhir dari ini chapter 2. Nah, nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk membaca chapter-chapter berikutnya. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum.